Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gen Permana Yuswara dari DS4601 dengan NIM 1305220101. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang infografis saya yang berjudul Manajemen Project. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang poin-poin yang berada di infografis ini, yaitu yang pertama apa itu manajemen project TIK, kemudian karakteristik proyek dan karakteristik operasional, kemudian jenis organisasi proyek, habis itu prosesnya bagaimana, sertifikasinya bagaimana, dan yang terakhir yaitu toolsnya apa aja. Oke, kita akan mulai aja ke yang poin pertama yaitu apa itu manajemen proyek TIK. Nah, untuk manajemen proyek TIK itu ialah pendekatan sistematis untuk mengelola proyek-proyek teknologi informasi dan komunikasi. Ini melibatkan penggunaan berbagai metodologi dan praktik terbaik untuk memastikan proyek diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Nah, untuk tiga batasan utama yaitu waktu, biaya, dan kualitas yang berada di manajemen proyek ini itu jadi misalnya begini. Apabila kita ingin waktu yang cepat, kemudian biaya yang murah, maka kita harus mengorbankan kualitasnya. Kemudian apabila kita pengen biaya yang murah dan kualitas yang bagus, maka kita harus mengorbankan waktunya. Sama juga dengan kita mau kualitas yang bagus dan waktu yang cepat, maka kita harus mengorbankan biayanya atau biayanya makin besar. Nah, kita lanjut ke poin kedua itu karakteristik proyek dan karakteristik operasional. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang karakteristik proyek. Nah, untuk karakteristik proyek ini, yang pertama itu unik dan temporer. Artinya, setiap proyek memiliki awal dan akhir yang jelas. Kemudian tujuannya spesifik. Hasil akhirnya yang ditentukan juga jelas. Hasilnya tuh mau kayak gimana. Kemudian ada batasan waktu dan batasan biaya. Jadwal dan anggarannya itu udah ditentuin dari pertama kali dibuat hingga nanti beres, ya biayanya dan waktunya itu sudah ditetapkan. Kemudian ada tim proyek khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan proyek tersebut. Berbeda dengan proyek, operasional itu memiliki beberapa karakteristik yang berbeda tentunya dengan proyek ini. Untuk yang operasional itu dia sistemnya itu berulang dan berkelanjutan. Kemudian dia fokusnya pada efe- efisiensi proses, maaf. Kemudian sumber daya yang stabil dan bagian dari rutinitas organisasi. Kita akan lanjut ke jenis organisasi proyek. Nah, di dalam jenis organisasi proyek ini ada tiga, yaitu fungsional, matriks, dan proyektil. Saya akan jelaskan satu persatu, dimulai dari fungsional. Nah, fungsional ini proyek dilaksanakan dalam departemen fungsional yang ada. Kemudian untuk matriks yaitu gabungan antara struktur fungsional dan struktur proyek. Sedangkan untuk proyektil yaitu trim proyek terpisah dari struktur organisasi utama. Kita akan lanjut ke proses manajemen proyek. Nah, untuk proses manajemen proyek ini ada 5. Yang pertama itu inisiasi, perencanaan, eksekusi, pemantauan, dan yang terakhir itu penutup. Kita akan bahas dari yang pertama yaitu inisiasi. Nah, untuk inisiasi ini dia mendefinisikan proyek baru atau fase baru yang ada dari proyek yang akan kita kerjakan. Nah, kemudian untuk perencanaan ini menetapkan ruang lingkup, mendefinisikan tujuan, dan mengembangkan tindakan yang diperlukan. Kemudian untuk eksekusi yaitu melaksanakan pekerjaan yang didefinisikan dalam perencanaan manajemen proyek. Kemudian untuk pemantauan yaitu melacak, meninjau, dan mengatur kemajuan dan kinerja proyek. Apakah dia akan selesai tepat waktu atau dia lebih dari waktu yang telah ditetapkan. Kemudian untuk penutupannya yaitu menyelesaikan semua aktivitas di seluruh proses untuk secara formal menutup proyek. Nah, kita akan lanjut ke sertifikasi manajemen proyek. Untuk sertifikasi ini ada 4 ya. Yang pertama itu PMP, kemudian ada Prince 2, habis itu Agile Certified Practitioner, dan yang terakhir yaitu ITIL. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Untuk PMP itu dia sertifikat internasional yang diakui
luas. Kemudian untuk Prince2 atau Project in Control Environment, yaitu metode manajemen proyek yang banyak digunakan di Eropa. Kemudian untuk Agile Certified Practitioner untuk sertifikasi pendekatan manajemen proyek Agile. Yang terakhir yaitu ITIL, atau Information Technology Infrastructure Library, yaitu kerangka kerja untuk manajemen layanan TI atau teknologi informasi. Oke, untuk penjelasannya itu sertifikasi ini itu memberikan pengakuan formal atas keahlian dalam manajemen proyek. Masing-masing memiliki fokus yang berbeda dan dapat meningkatkan kredibilitas serta prospek karir profesional manajemen proyek. Kemudian untuk yang terakhir yaitu tools manajemen proyek. Nah, untuk tools ini ada 6. Yang pertama itu Microsoft Project, habis itu ada Jiro, habis itu ada Trello, Asana, Slack, dan GitHub. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Untuk Microsoft Project itu adalah sebuah software untuk perencanaan dan penjadwalan proyek. Kemudian kita lanjut ke Jira, yaitu platform untuk pelacakan tugas dan bug, populer dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian Trello yaitu alat manajemen proyek visual berbasis papan dan kartu. Habis itu kita lanjut ke Asana, yaitu platform manajemen kerja untuk tim. Kemudian Slack itu platform komunitas tim yang dapat diintegrasikan dengan berbagai alat lain. Dan yang terakhir yaitu ialah GitHub atau platform kontrol versi dan kolaborasi, terutama untuk proyek pengembangan perangkat lunak. Nah, untuk penjelasan alat-alat ini itu membantu tim proyek dalam merencanakan, melacak, mengelola berbagai aspek proyek. Pemilihan alat yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik proyek dan preferensi tim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.